Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau unboxing sebuah alat untuk syuting guys. Namanya adalah DJI Osmo Mobile 7P atau Pro ya. P singkatannya dari Pro kan? Moga aja bener deh. Langsung aja kita buka ya. Ini kondisi boxnya atau kardusnya tuh seperti ini. Kardus aja gitu, nggak ada solasi-solasinya, nggak ada plastik-plastiknya dari luar, dan agak sedikit penyok. Biasanya sih nggak menjamin dalamnya tuh ikut penyok juga, jadi tenang aja kalau misalnya dapat paket kayak gini ya. Aku pengen coba buka langsung dari bagian yang kira-kira nggak merusak seluruh kardusnya atau bahkan bakal merusak bagian dalam dari barangnya. Karena di bagian dalam tuh biasanya kan kotak khusus untuk alatnya. Misalnya kotak dari DJI Osmo Mobile 7P ini. Dan kalau misal kardus bentuknya kayak gini, ini biasanya sih ada bagian yang paling gampang untuk dibuka. Biasanya ada di samping bawah. Kalau dari samping sini nggak bisa, dari sini kayaknya. Nih, yang aku tunjuk pakai jari telunjuk sebelah kanan nih. Coba aku kupas dulu pakai cutter dan coba bakal aku tarik dari sini, kira-kira gampang apa enggak ngebukanya. Dan ngomong-ngomong, alat ini aku beli sekitar 1.300.000-an guys. Lumayan murah sih, karena pasarannya nggak segini. Mungkin waktu itu lagi promo kayaknya ya. Cepet banget barang ini habisnya. Aku baru masukin keranjang itu dapat beberapa jam tuh udah tinggal 4 biji. Dan alhamdulillahnya aku dapat gitu loh. Ini sengaja aku beli untuk ngebagusin konten-konten yang bakal aku upload di channel Teknisi Digital. Buat kalian yang mendukung video di channel Teknisi Digital supaya lebih bagus lagi, kalian bisa klik like guys. Kalau misalnya kalian belum subscribe, kalian klik tombol subscribe supaya nggak ketinggalan kalau misalnya aku bikin konten-konten baru. Dan kalian mendukung perbaikan-perbaikan elektronik otodidak ya, atau ngasih pencerahan-pencerahan sama kalian lah, yang misalnya nggak tahu tuh kira-kira gimana cara benerin peralatan elektronik yang rusak. Meskipun sih pada prakteknya perbaikan elektronik itu jarang bisa dikerjain sendiri karena harus melalui tangan-tangan profesional. Dan ini dia alatnya, alat untuk menstabilkan video. Ada kertas yang diisolasi di sini, ada tulisannya DJI TAM. Nggak tahu ini untuk apa. Biarin aja deh dulu ya. Biasanya sih kalau misalnya ngelihat TAM ini, aku sering ngelihat garansi TAM gitu kayaknya. Ini kita biarin aja dulu ya. Kita fokus ke yang lain aja deh. Untuk ke bagian-bagian yang kira-kira bisa kita temukan di dalam kotak ini. Masih segel. Keren lah pokoknya. Bahkan aku untuk ngebongkar segelnya aja sayang gitu loh. Ya aku harus congkel sedikit pakai cutter dan aku tarik seperti ini sampai dia bisa kebuka. Terus kita bisa lihat dalamnya tuh isinya apa aja gitu loh. Setahu aku sih isinya ya ada kamera AI, ada gimbalnya, terus ada apa lagi ya? Ada itu loh. Apa namanya? Modul ya. Yang untuk jepit kamera handphone supaya dia tuh bisa lengket di magnetnya. Kerennya ini pakai ini loh. Pakai bungkus kain kayak gini. Jadi kalau misalnya mau dibawa kemana-mana tuh gampang gitu. Ini dia, dan aku belum pernah mengoperasikan alat ini, jadi nggak bisa nunjukin sama kalian langsung. Aku harus coba tes dulu, pelajari dulu gimana cara menggunakannya. Meskipun banyak tutorial di luar sana, tapi kalau misalnya kita nggak praktek langsung, biasanya sih nggak lancar ya. Ada joystick, ada
potensi untuk ngezoom, dan ada juga ini kalau misalnya aku pegang bagian depannya tuh semacam keset gitu, jadi pegangan kita tuh bakal erat banget. Setahu aku sih cara ngebukanya kayak gini ya, diangkat sampai dia terbuka gitu, dan ini belum sempat terbuka aja dia udah langsung on seperti ini. Dan di sini juga aku masih ragu nih, ini gimana ngelanjutinnya nih, apa langsung aku paksa, nanti kalau aku paksa patah apa enggak gitu ya. Soalnya barang-barang yang kayak gini nih, entah itu handphone lipat, entah itu laptop, pokoknya yang ada geraknya itu kan rentan rusak ya biasanya. Jadi aku harus hati-hati banget waktu menghidupkan alat ini, meskipun cara menghidupkannya dengan cara dibuka langsung engselnya ini. Tapi ya takut guys, harus hati-hati lah pokoknya, harus pelan-pelan supaya nggak makin rusak. Kalau gitu aku biarin dulu deh. Sementara itu aku lihat di sini ada beberapa kertas-kertas di sini, dan ini ada satu kotak kecil lagi. Mungkin inilah isi dalamnya. Mungkin isi dalam dari kotak ini adalah jepit untuk, bahasa kerennya apa ya, jepit untuk handphone itu. Ada yang bilang modul sih, modul atau mounting ya. Bukan mounting sih, modul lah, modul. Ternyata bener, ini dia. Ternyata dapat kabel USB-C to USB-C. USB Type-C ya. Terus ada satu kabel lagi USB Type-C to USB Type-C. Terus ada ini dia tuh, ini jepitannya. Dan ini adalah kamera AI-nya untuk nge-tracking objek yang pengen kita follow di gimbal ini. Aku pikir sebelumnya itu adalah mikrofon. Kalau mikrofon aku seneng banget guys. Jadi nggak perlu beli mikrofon wireless lagi. Ini dia jepitannya, kayaknya kokoh banget. Dan ini adalah kamera AI-nya. Kita buka dulu ya. Kita lihat. Semuanya masih tersegel dengan rapi banget. Tuh. Ada tulisannya DJI guys. Aku nggak mau pakai handphone iPhone ya. Aku nggak pakai handphone iPhone untuk mengoperasikan DJI Osmo Mobile 7P ini karena aku pakainya kan Android. Ini dia gimbalnya. Ini aku pengen tes pakai action cam Kogan. Harusnya kan pakai handphone ya, tapi handphonenya aku pakai untuk ngerekam. Jadi mau nggak mau aku harus tes pakai Kogan, atau kebalik ya. Kogannya aja yang dipakai buat ngerekam ya. Nanti deh kita balik. Cara ngidupinnya itu seperti ini. Nah, dibuka gini dia udah otomatis hidup. Tuh. Kita berdiriin gini ya. Tuh. Dia udah otomatis. Wah, kameranya kebalik aku masangnya. Kalau gitu kita matikan deh. Gimana cara matiinnya? Matiinnya dipencet seperti ini, ditahan. Dan kita tekuk seperti ini. Nah, terus kita coba balik dulu ya. Ini bisa dilepas seperti ini. Ini aja. Langsung kita balik. Oke, pas loh kalau dibuat action cam. Kenapa kok pakai action cam ini? Karena aku suka kameranya wide. Handphone aku kameranya nggak bisa wide guys. Ini bisa kita tempelin seperti ini, langsung klik. Sekarang kita pegang seperti ini, kita buka, ya udah otomatis hidup seperti ini. Tuh, lihat dia arahnya kemana, ke kita kan. Ini udah otomatis nyala warna merah. Segala fungsi-fungsinya bakal aku review nanti deh ya. Untuk kali ini pengen ngelihat dia hidupnya seperti apa sih gitu. Dan ini kameranya tuh stabil meskipun dia bergerak-gerak ya. Sekarang aku pindahin opsinya ke opsi yang lain. Nih. Tuh.
Wah, ini untuk horizontalnya dia steady banget nih. Tuh. Terus kalau pindahin ke opsi yang lain, ini dia lebih ngikutin gerak tangan kita. Tergantung kebutuhan kita maunya pakai yang mana ya. Ini juga tergantung kebutuhan kita lah. Kita pengennya angle-nya seperti apa, kamera movement-nya seperti apa. Nah, ini yang lain lagi. Ini yang biasanya aku pakai sih. Dan yang ini. Ini paling sering aku pakai. Sekarang kita mau arahkan kamera kita ini ke sebaliknya. Kita bisa tekan bagian belakang ini. Kita tekan 3 kali. Tuh, dia langsung ke sana, guys. Kalau di handphone, kalau misalnya ini kita pasang handphone ya, kita tinggal tekan ini, dia langsung nge-record sendiri. Setelah kita koneksikan handphone kita dengan Bluetooth. Kalau misalnya kita pengen balikin lagi, seperti ini, kita tekan lagi 3 kali. Aduh, kita tekan lagi 3 kali. Tuh. Kalau misalnya kok ini miring gitu, ya sesuai sama angle kita. Kita tinggal gerakin aja. Tuh. Coba aku bikin ngerekam ya. Coba aku buat ngerekam ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Aku hidupin kameranya. Ingat ya, masangnya ini harus pas. Karena kalau nggak pas, gimbalnya nanti bakal panas. Oh, lupa aku cara ngidupinnya. Ditahan seperti ini. Oke, udah on. Langsung aja. Sekarang udah ngerekam. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Ini kurang imbang nih. Oke, kurang panjang. Dia kurang berat. Ini direkam pakai gimbal ya, dan lumayan stabil sih kalau bisa dilihat dari sini. Cuman rasa getaran dari, cuman getaran dari motornya ini terasa banget kalau misalnya pakai action cam, karena mungkin dia terlalu ringan action camnya. Ya namanya juga action cam, ini cuma berapa gram lah ya. Memang nggak dipakein gimbal sih harusnya action cam. Tapi udah lumayan lah. Akhirnya punya alat yang seperti ini guys. Meskipun dia agak ngeblind ya, mau lihat kemana, tapi ya lumayan lah. Nah itu tadi pakai action cam, sekarang kita pakai handphone ya. Kita pasang seperti ini, pas di tengah-tengah.
Ingat ya, dia harus pas banget. Karena kalau enggak gitu motornya tuh nanti gampang panas. Gitu. Ini insya Allah udah pas banget. Sekarang ini kita pegang seperti ini. Oke. Nah, kita hidupin. Ini ya, udah imbang banget ya. Tuh. Meskipun belum dihidupin tapi dia udah imbang. Kalau misalnya masih kira-kira terlalu berat ke kiri seperti ini, kita bisa adjust lagi. Kita bisa geser. Coba aku geser ya. Kita cari tempat yang datar seperti ini. Ini karena lebih cenderung ke kiri, kita geser seperti ini. Ya udah pas deh. Kita geser ke kanan, ke kiri. Dia kalau ke kiri kok nggak balik lagi, balik. Tapi agak lama. Berarti agak kurang imbang. Berarti harus kita agak ke kananin dikit. Nah gini ya. Tuh, kebanyakan. Kita geser lagi ke kanan dikit. Tuh, oke. Udah imbang sekarang. Barulah kita hidupin. Ini udah imbang ya. Tuh, terus kita hidupin deh. Seperti ini. Nah, ini udah otomatis imbang. Wah, ini keren banget. Ini pakai mode, ntar ya. Ini pakai mode atau mode apa? Tadi aku mau ngomong apa lupa, guys. Kita hidupin Bluetooth-nya, kita konekin ke gimbalnya. Oke, udah nyambung ya. Kita bisa aktifin DJI Mimo atau kita bisa aktifin kamera asli dari handphone kita. Tapi aku lebih seneng pakai kamera asli dari handphone kita tuh. Karena hasilnya jauh lebih bagus. Ini misalnya pengen aku rubah ke arah belakang, jadinya seperti ini. Kita pencet di bagian depan ini 3 kali, seperti ini. Tuh, nih. Oke, keren, keren. Kita balikin, seperti ini. Kalau misalnya kita pengen bikin dia landscape, caranya seperti ini. Kita pencet 2 kali. Nah, kita sekarang bisa tes untuk dipakai jalan ya. Coba kita pakai untuk jalan, tapi pakai kamera depan ya. Kamera depan kita pencet seperti ini di tombol warna merah hitam ini. Tuh, kita jalan. Gimana menurut kalian hasilnya? Aku rasa sih ini hasilnya bagus banget. Aku nggak pakai Ninja Walk karena menurut profesional kameramen yang aku tonton di YouTube itu, yang pakai gimbal tanpa motor, itu hasilnya bisa smooth banget dan dia nggak pakai Ninja Walk, guys. Dan kalau misalnya kita pengen hasil rekaman video kita tuh bagus, itu seharusnya memang nggak jauh-jauh kita butuh latihan. Gimana cara latihannya? Cara latihannya ya kita harus bawa air 1 gelas terus kita pakai jalan. Jangan sampai air itu tumpah. Memang kayak gitu caranya.
Dan dia memang ngajarin seperti itu. Untuk kameramen-kameramen selanjutnya yang di-training sama dia. Oke lah ya kalau gitu, ini dulu sementara reviewnya. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.